Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih. Marilah kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan doa bersama. Kita ambil sikap yang baik untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang dapat kami peroleh. Berkatilah dan lindungilah segala aktivitas kami hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Berkatilah pula orang tua, guru-guru, saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka pada hari ini. Dan ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 dan 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkapnya dan mencekik kawanan itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utang itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hal mengampuni merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh semua orang. Terutama jika orang yang menyakiti itu adalah orang yang terdekat atau orang yang disayangi.
Tidak mudah untuk mengampuni kemudian memberi kesempatan yang kedua bagi orang yang sudah menyakitkan, bahkan mengkhianati kita. Bahkan rasa sakit hati itu dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa ada solusi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut akan sangat membekas dalam hati. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya satu kali saja, bahkan berkali-kali. Ini berarti bahwa pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang tiada batasnya. Tidak peduli betapa dalam luka hati yang diakibatkannya. Tugas kita adalah mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Yesus sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat juga, darah Yesus selalu menyucikan kita ketika kita datang meminta ampun dan bertobat kepadanya. Oleh karena itu, Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Demikian pun, kita juga harus berbuat. Mengampuni dan melupakan adalah dua hal yang sangat erat dan harus kita lakukan pada saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seberapa jahatnya pun orang yang telah menyakiti kita, seburuk apapun orang yang berbuat jahat kepada kita, tetap kita harus mengampuninya tanpa alasan apapun. Ingatlah bahwa Yesus mengampuni kita tanpa memberi syarat apapun. Demikian juga kita harus berbuat kepada orang yang kita ampuni kesalahannya. Ingatlah bahwa ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga akan mengampuni segala kesalahan kita di hadapannya. Marilah anak-anak kita berdoa bersama. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami dan berbuat jahat kepada kami. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan dan melupakan segala kesalahan mereka. Biarlah kasih-Mu tercurah memenuhi setiap hati kami dan membalut setiap luka hati kami. Mari kita satukan doa kita ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, dampingilah kami sepanjang hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.